Pemirsa, senang banget balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring, masih barengan sama Irma di sini. Bagaimana pemirsa hari Anda? Bahagia selalu kan? Karena kali ini aku lagi ngobrol sama teman dari Rumah Belajar Senin, Kak Alma, yang melakukan banyak hal di tengah kesibukannya. Waktu itu memang diawali karena dirinya ngerasa harus doing something, tapi ternyata walaupun sudah sibuk, tetap diberikan waktu gitu ya untuk teman-teman atau adik-adik di Rumah Belajar Senin. Tapi tadi pertanyaan saya sebelum saya menutup segmen sebelumnya, saya penasaran, ini kan Rumah Belajar Senin sudah lama gitu ya, artinya ada kakak-kakak alumni dari sana gitu. Ada nggak sih kisah-kisah dari kakak alumni yang kemudian menjadi contoh yang katakanlah berhasil begitu, bisa menjadi semangat bagi adik-adiknya? Ada sih Kak, jadi mungkin aku cerita satu gitu. Jadi adik ini tuh dia pintar banget ngedance gitu. Jadi dia pintar banget kayak break dance gitu, kayak hip hop gitu. Nah, jadi selain dari sisi akademis, kita juga make sure bahwa dia itu sekarang apa ya bisa sekolah gitu loh sampai kuliah gitu. Jadi salah satu adik kita tuh punya ada sekitar 8 orang adik dapat beasiswa di hip hop dance dari Rafa International Dance School Kak gitu. Wow. Jadi jadi makanya adik-adik tersebut, 8 adik tersebut tuh udah belajar di situ dan mereka juga bisa sudah sering-sering tampil juga di berbagai macam pentas, dan kita sebagai kakak sih bangga banget ya Kak ya. Jadi mereka juga udah bisa apa ya mengembangkan bakat mereka, juga bisa fulfilled lah gitu, dan apa sih namanya, kita juga sebagai kakak juga senang banget lah kalau adik kita bisa maju dan berkembang sih Kak, salah satunya itu. Pastinya, karena yang kita inginkan adalah bagaimana adik-adik kita kemudian di masa yang akan datang bisa menjadi anak-anak yang mandiri begitu ya, yang bahkan juga bisa berkiprah untuk bangsa, yang kemudian ya tadi lagi-lagi ya dari Rumah Belajar Senin bisa lagi kembali ke sana untuk berbagi ilmu lagi. Jadi nggak akan ada pernah putusnya kegiatan kebaikan ini begitu ya Kak Alma ya. Oke, nah Kak Alma, ini Rumah Belajar Senin begitu ya. Kak Alma sendiri, apa sih kegiatan yang kemudian harusnya bisa dilakukan, tapi karena pandemi kemarin melanda begitu saja, ya namanya pandemi memang tidak pernah meminta izin untuk hadir gitu ya. Apa sebenarnya kegiatan yang terpaksa tertunda karena adanya pandemi ini? Biasanya tuh kita tuh tiap 2 tahun sekali itu tuh ngikutin ada namanya Jambore Sahabat Anak Kak gitu. Jadi Jambore Sahabat Anak itu tuh adalah kegiatan di mana kita tuh ngumpulin semua anak-anak ya, anak-anak jalanan yang ada di seluruh Jabodetabek dan juga beberapa daerah di Indonesia buat ke acara ini, ke Jambore ini Kak gitu. Ini tuh udah lumayan lama banget sih, udah dari tahun 98 deh kalau nggak salah ya diadain, dan terakhir itu tuh kita di 2019 itu kita ngadain kita ikut berpartisipasi di Jambore Anak Nasional ini tuh di kebun Ragunan ya kan. Itu ada tempat perkemahannya kan. Jadi kita bener-bener kayak kemah di sana, ngajak adik-adik, terus juga banyak banget kegiatan yang seru, terus ngundang kayak artis juga deh kalau nggak salah. Terus habis itu juga mereka dikasih banyak kegiatan, seminar, games, dan itu sekitar 2-3 hari, dan itu adik-adik happy banget sih dengan acara tersebut karena mereka ketemu dengan ratusan anak-anak yang mungkin mirip sama mereka tapi dengan semangat yang sama sih Kak gitu. Itu yang pertama, tapi gara-gara pandemi mungkin itu enggak diadain dulu. Terus apalagi ya, kita juga kemarin itu tuh sempat ngadain RBS Got Talent. Jadi RBS tuh Rumah Belajar Senin Got Talent. Jadi kita terakhir itu tuh ngadain pentas seni gitu di Atrium Mall yang ada di Jakarta Barat. Aku lupa pokoknya apa. Jadi itu kita benar-benar ngelatih adik-adik tuh selama sekitar 2 bulanan. Macam-macam sih. Mereka kita latih dance, terus juga nyanyi, main alat musik, terus juga pantun, sampai puisi dan musikalisasi juga. Itu mereka kita tampilin di atrium mall-nya gitu. Jadi di situ kita juga ngelatih keberanian mereka, kepercayaan diri mereka, dan itu benar-benar niat banget sih dilakuinnya, dan juga alhamdulillah ada beberapa sponsor juga, dan terpaksa harusnya sih tahun ini juga diadain, tapi gara-gara pandemik kita tunda dulu. Oke, tapi semuanya bukan berarti harus hilang ya, hanya ditunda saja. Tunda dulu.
sebentar sejenak, tetap jaga kesehatan kita, jaga imun diri kita agar kita bisa berjumpa di acara yang seru-seru nanti dari Rumah Belajar Senin. Nah, pastinya nih mendengar kegiatan yang super seru banget, gimana Kak Alma menceritakannya, aku melihat Kak Alma juga pasti enjoy banget gitu ya. Pasti pemirsa juga bertanya-tanya Kak Alma, gimana sih caranya bisa bergabung menjadi relawan juga seperti Kak Alma, apakah harus memiliki kualifikasi tertentu atau seperti apa cara daftarnya? Sebenarnya sih nggak ada kualifikasi tertentu sih Kak, yang penting Kakaknya komit aja buat apa ya, dan berdedikasi juga untuk ngebimbing adik-adiknya gitu. Paling kalau mereka mau daftar, mereka bisa DM kita di Instagramnya Rumah Belajar Senen @rumahbelajarsenen gitu sih Kak. Oke, nah ini pemirsa ya informasinya, tadi pemirsa yang tanya-tanya gitu ya, saya dengar bisikan-bisikannya gitu. Pemirsa bertanya-tanya bagaimana caranya supaya bisa bergabung juga dan ingin tahu informasi lebih lanjut, bisa banget. Langsung aja kepoin media sosial mereka di Instagramnya di @rumahbelajarsenen. Saya yakin di sana juga pasti akan banyak sekali tentunya kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh rekan-rekan dari Rumah Belajar Senen yang juga diupload di sana, jadi bisa lihat juga keseruan mereka sebelum bergabung. Tapi ingat, sekali bergabung harus tanamkan komitmen dalam diri gitu ya. Jadi jangan gampang, jangan ketika kita ingin memberikan semangat kepada adik-adik, kita sendiri yang nggak punya semangat gitu kan ya. Nah, tapi kalau Kak Alma sendiri bagaimana nih ya? Namanya kita mengajar atau bertemu dengan teman-teman begitu ya, adik-adik, kita butuh untuk memanage emosi kita, memanage bahagia kita, dan saya yakin setiap manusia tidak selalu dalam kondisi yang baik gitu ya. Ada saja yang membuatnya naik dan turun. Untuk Alma sendiri, apa tips and triknya agar bisa selalu tampil ceria di hadapan adik-adik? Sebenarnya sih wajar ya kayak mungkin kita ada ups and downs-nya gitu. Mungkin kerjaan atau mungkin kuliah itu tugas bikin mumet banget. Tapi it's okay kalau misalkan butuh break mungkin 1 kali atau mungkin 2 kali. Tapi menurutku sih itu sayang banget Kak, karena kalau kita tetap paksain ke RBS terus kita ketemu adik-adiknya tuh kayaknya tuh bakal semua keluh kesah dan kekesalan itu bakal di-solve sendiri sih menurutku. Karena ketemu adik-adik itu kita mau nggak mau bakalan ketawa dengan kepolosan mereka, terus dengan pertanyaan-pertanyaan mereka yang kocak, dan juga dengan yang menurutku sih lumayan seru sih ngeliat adik-adik berantemnya tuh, menurutku lucu banget sih, apalagi yang kecil-kecil kan. Jadi kayaknya tuh bakal stress reliever banget sih menurutku kalau main ke RBS gitu. Jadi itu yang bikin aku seneng bolak-balik ke RBS meskipun lumayan jauh juga. Jadi itu sih Kak menurutku gitu. Bayar gitu ya. Nah Kak Alma, kalau hambatannya sendiri apa Kak yang Kak Alma temui gitu, atau yang Rumah Belajar Senen temui selama melakukan aktivitas ini? Sebenarnya hambatan itu macam-macam ya Kak ya, mungkin dari sisi pertama itu dari sisi adik-adiknya gitu. Kadang ada adik-adik yang mungkin tiba-tiba hilang dari radar kita, nggak ada kabarnya gitu. Terus pas kita cari, oh ternyata dia kayak gini-gini, terus kita harus bantuin. Atau mungkin juga dari sisi kakak-kakaknya. Biasanya kan kakak kita 3 hari dalam seminggu ya Kak ya. Jadi mungkin ada misalkan tiba-tiba di hari Jumat kakak yang available buat ngajar tuh pada kerja semua, pada lembur semua. Nah, itu kita suka kelabakan tuh, dan kasihan juga sama kakak yang 1 orang available ini untuk nge-handle anak-anak sebanyak itu. Itu sih Kak mungkin hambatannya. Tapi dan satu lagi mungkin dari sisi donatur juga ya Kak ya, karena kita juga benar-benar harus manage keuangan kita juga biar adik-adik itu bisa tetap belajar, terus juga sewa dari tempatnya juga tetap bisa kita regularly bayar, dan juga mungkin dari sisi itu sih Kak mungkin yang harus emang kita maintain gitu. Oke. Nah terakhir Kak Alma, apa harapan Kak Alma untuk Rumah Belajar Senen secara keseluruhan? Aku sih berharapnya Rumah Belajar Senen itu bisa tetap ngasih kebermanfaatan ya buat adik-adik di sekitarnya, dari si kakak-kakaknya juga tetap berkembang, semakin banyak relawan-relawan yang datang dan bantuin dan ngajarin adik-adiknya, nggak cuma dari sisi akademik, mungkin kakak-kakaknya bisa ngasih life lesson yang mungkin dibutuhkan sama adik-adiknya. Dan aku sih berharap bahwa RBS tetap ada dan tetap selalu memberi kebermanfaatan sih Kak untuk sekitarnya. Oke, terima kasih Kak Alma, semoga semuanya bisa terrealisasi
begitu ya terwujud dan Kalma bisa terus semangat juga, sukses selalu Kalma. Thank you Terima so kasih sudah much, Kak bergabung bersama Irma. dengan kami. Sama-sama. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah di mana pun Anda berada, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Semoga ini bermanfaat untuk Anda yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang Rumah Belajar Senin. Boleh banget kepoin IG mereka di @rumahdbelajarsenin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.